Shalom, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Prodi PKGSD semester 1. Saya Jessica Batmaro, NIM 2503004. Saya Sofni Matarin Cikikau dengan NIM 2503006. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan siklus biokimia dalam ekosistem bagian yang kedua. Pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian siklus biokimia dalam ekosistem. Siklus biokimia adalah proses perputaran unsur-unsur kimia penting seperti karbon, nitrogen, fosfor, air, dan oksigen dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan melalui proses biologis dalam kimia. Ada 5 macam siklus biokimia dalam ekosistem, dan yang akan kami bahas di sini adalah siklus air atau H2O dan siklus belerang. Yang pertama, siklus air atau H2O. Siklus air adalah proses peredaran air secara terus-menerus di bumi melalui berbagai bentuk dari laut ke atmosfer, ke daratan, lalu kembali lagi ke laut. Peran siklus air dalam ekosistem adalah menjaga ketersediaan air untuk makhluk hidup, mengatur suhu dan iklim di bumi, membantu penyebaran zat hara di tanah, dan mendukung siklus biokimia lainnya seperti karbon dan nitrogen. Siklus ini tidak akan berhenti dan sangat penting. Yang berikut tahapan siklus air. Tahapan siklus air ada 6. Yang pertama, evaporasi. Air dari laut, sungai, danau, dan permukaan bumi menguap karena panas matahari, berubah menjadi uap air lalu naik ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Selain dari permukaan air, tumbuhan juga mengeluarkan air lewat daun atau transpirasi. Yang ketiga, kondensasi atau pengembunan. Uap air dari atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik kecil membentuk awan. Yang keempat, presipitasi. Ketika awan sudah jenuh air dan berat, titik-titik air bergabung dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Yang kelima, infiltrasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah, lalu bergerak ke lapisan tanah yang lebih dalam atau perkolasi untuk mengisi air tanah. Yang keenam, runoff. Sebagian air yang tidak terserap ke tanah akan mengalir di permukaan bumi, membentuk sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut. Yang kedua, siklus belerang. Siklus belerang adalah rangkaian proses alami yang mengatur perpindahan unsur belerang di antara berbagai kompartemen lingkungan seperti tanah, air, udara, dan organisme hidup. Melalui siklus ini, senyawa belerang diatur dan didaur ulang sehingga tetap tersedia untuk mendukung kehidupan di bumi. Belerang terdapat dalam berbagai bentuk, termasuk gas seperti sulfur dioksida SO2, senyawa cair atau padat seperti sulfat SO4-2, dan senyawa organik dalam tubuh makhluk hidup. Tahapan siklus belerang. Yang pertama, pelepasan belerang dari alam atau emisi. Belerang dilepaskan ke lingkungan melalui letusan gunung berapi mengeluarkan gas SO2, pembusukan bahan organik, pembakaran batu bara dan minyak bumi oleh manusia, penguapan dari laut yang mengandung senyawa sulfur. Yang kedua, oksida dan presipitasi atau hujan asam. Di atmosfer, SO2 bereaksi dengan oksigen dan uap air membentuk asam sulfat H2SO4. Asam ini turun ke permukaan bumi bersama hujan disebut hujan asam. Yang ketiga, penyerapan oleh tumbuhan. Ion sulfat hasil hujan asam diserap oleh hujan asam, diserap oleh tumbuhan melalui akar. Di dalam tumbuh-tumbuhan, sulfur digunakan untuk membentuk asam amino seperti sitein, metionin, serta protein dan enzim penting. Yang keempat, perpindahan ke hewan. Hewan memperoleh sulfur dengan memakan tumbuhan atau organisme lain. Sulfur kemudian digunakan untuk membangun jaringan tubuh,
rumput, rambut, kuku, dan enzim. Yang kelima, penguraian oleh dekomposer. Ketika tumbuhan dan hewan mati, penguraian bakteri dan jamur memecah bahan organik yang mengandung sulfur. Sulfur dilepaskan kembali ke tanah dalam bentuk hidrogen sulfida atau sulfat. Yang keenam, oksida dan reduksi oleh bakteri. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.